Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara UMKM Cangkal Bacari. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda dan memang ini eranya milenial. Namun dia sudah menyelesaikan beberapa yang bisa diselesaikan, nanti kita panjang lebar. Namanya Ridho Maulidi. Sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu tempat pangkalnya, apa gerang yang digawi Sidin ini di UMKM-nya Cangkal Begawi. Kami perlihatkan. Baik, setelah tadi kita melihat apa yang digawi Sidin, apa yang diolah Sidin, sama aja digawi diolah gimana gerang Sidin nih, usaha sampai Sidin sudah ujar habar, sudah hanya raja tuntung kuliah. Selamat atas gelar sarjananya. Mari kita dengar dan kita saksikan apa pemandaran Sidin tentang UMKM yang kita panderakan di Suara UMKM Cangkal Begawi ini. Silakan Pak. Jadi baik, perkenalkan nama saya Ridho. Saya di sini selaku bintang tamu dari Suara UMKM. Jadi kenapa saya memilih kue pancong? Sebelumnya di Banjarmasin ini belum ada yang namanya kue pancong itu. Belum ada ya Pak? Oh ya, jadi karena tidak ada lalu jadi tertarik ya untuk membuat kue pancong. Terus apalagi ketertarikan setelah tidak ada kue yang namanya kue pancong di Banjarmasin ini? Kira-kira apa nih yang menjadi inspirasinya? Yang menjadi inspirasi saya melihat dengan kue pancong ini saya melihat nilai jual yang lumayan ada lah gitu. Oh, jadi ada dan memang sudah bisa merasakan bahwa orang Banjarmasin, orang Banua, bahkan anak-anak muda suka dengan kue ini ya? Iya, ya. Oh, setelah suka, terus kira-kira udah berapa lawas nih berdirinya atau dibukanya kue pancong di kawasan? Tempatnya di mana? Kawasan mana tadi? Jalan Bank Rakyat. Dekat dengan parkiran Kojatas, belakang persis Bank Indonesia. Oh, jadi kue pancong itu sendiri tadi ketika peluangnya ada, gimana rasanya setelah pertama-tama buka, ada optimisme lah bahwa itu akan sesuai dengan harapan peluang tadi? Ya, jadi gini nih, saya ceritakan dari awal. Awal mula kenapa milih kue pancong ini. Pertama di semester 1 saya kuliah, saya lihat teman-teman nih jualan kue pancong, dia berdua. Yang saya sebutkan namanya Adit dan Faisal. Ya. Dia jualan cuma online dari rumah. Dan saya ngerasakan kue pancong itu sendiri beli. Iya. Saya beli. Oh, saya lihat nih dari situ nih. Kayaknya bisa nih kita buka satu tempat karena saya punya tempat nih. Iya. Dari situ saya tariklah mereka. Saya tarik mereka di tahun 2019 deh kayaknya, sebelum awal Covid. Oh, sebelum awal Covid ya. Ya. Oh, terus saya ajak mereka bermitra. Nah, di awal 2019 sekitar bulan Juni, saya mulai buka itu kue pancong itu. Oh, jadi karena Anda tertarik melihat peluang, terus kenal dengan teman yang namanya berdua tadi,
Anda raih, Anda kasih fasilitas dan terus berkolaborasi. Iya. Peminatnya akhirnya terbukti ya tambah banyak sebelum pandemi tadi ya. Alhamdulillah terbukti. Kira-kira ketika terbukti itu orang datang tuh bukannya kapan, datangnya kata orang kalau orang Banja ini kalau orang dia suka atau menarik banyak banget lah datangnya waktu itu ketika tanggal itu Anda yakin bahwa peluang itu terbuka lebar. Apa memang pengunjungnya datangan lah. Waktu awal saya buka sih lumayan meledak karena kekuatan sosial media. Oh, jadi Anda juga menggunakan media itu ya menjadi promosi ya? Iya. Apa aja di media promosi yang Anda tampilkan waktu itu? Yang saya tampilkan ya di Instagram, saya bikin Instagram. Ya. Saya bikin pengumuman-pengumuman gitulah. Ya. Itu aja sih. Ya. Tadi oke. Karena teman-teman dari kami bertiga itu banyak. Nah, mungkin dari situ otomatis Pancong itu bisa meledak gitu. Oh, berarti Anda pandai ya dengan teman-teman bahwa sudah cangkalnya bercari, sudah difasilitasi. Siapa yang menungkari? Oh, ternyata Anda punya teman-teman yang ayo berlomba-lomba datangi gitulah. Spiritnya itu ya. Oke. Baik, tadi bicara cara menarik pengunjung. Sudah ada nggak catatan ketika awal buka sebelum pandemi dan setelah pandemi ini omset yang sudah dicapai ketika pandemi misalnya tadi dengan komunitas yang dibangun oleh kawan-kawan dengar-dengar sampai meledak tadi yang dulunya omsetnya sekian juta bisa sekian juta, bisa diceritakan omsetnya ketika sebelum pandemi? Jadi omset awal buka itu ya lumayan bagus omsetnya. Cuman di saat ada pandemi seperti PPKM, nah di situ yang mulai kita turun. Gitu. Jadi semua tuh melanda semua aspek kehidupan dapatnya pandemi COVID-19. Tapi tetap jalan loh. Tetap jalan, alhamdulillah tetap jalan. Tetap bertahan ya. Bertahan dengan pandemi kemarin pas PPKM. Nah setelah pandemi melandai, ada dengar-dengar kreativitas terus dilakukan, dengar-dengar buka cabang di lainnya, bahkan di luar Kalimantan Selatan. Kayak apa cara ceritanya ini bisa berani lagi sistem franchise kah atau sistem coba-coba lagi nih ya? Gimana? Jadi kami dari lihat perkembangannya bisnis ini, kami melihat lebih baik kita buka franchise untuk orang lain gitu. Cuman jangan di satu kota tempat kita gitu. Kita buka franchise yang ada di Muara Tewe itu. Sudah jalan juga? Sudah jalan. Syaratnya gimana? Apakah karena kalau biasanya non franchise ini biasanya orang menawarkan brand marknya ya, bahwa ada kepastian balik modal. Ini gimana cara strateginya? Kok berani-berani memfranchise? Jangan-jangan orang disuruh buka, bisa modal, kada bulik modal kayak apa nih kan? Kayak apa sistem franchise-nya? Jadi pertama kami itu bukan menawarkan sendiri, cuman dia sendiri yang datang menawarkan diri untuk buka gitu. Untuk buka dia sendiri yang menawarkan diri untuk buka di kota lain gitu. Dan itu Anda yakin bahwa ketika ya buka di kota lain tidak menurunkan omset sini ya? Ya tidak. Ada kode etiknya gitu ya? Ya pasti ada. Oh iya. Perjanjian itu kami buat. Baik, sekarang komunitas banyak. Di komunitas apa sih Anda kok jadi banyak temennya jadi bisa berdatang sana karena lebih baik biar menukar ya ampun kawan gitulah. Itulah yang mungkin dicoba dibangun semangat solidaritasnya lah. Nah, komunitas apa yang datang ke sana tuh? Banyak sih, dari komunitas Vespa, komunitas motor 2 tak, ya komunitas kampus, ya banyak lah segala macam komunitas. Oh, jadi kawan-kawan yang dari komunitas organisasi, tentu juga para alumnus yang 3 orang ini juga digarakakan lah supaya datang ke sana lah. Betul. Bukanya jam berapa sampai jam berapa? Bukanya itu dari jam 2 sampai jam setengah 11 ya. Paling nggak closingnya setengah 11.
Nah, baik. Anda sudah mencoba, sudah kurun waktu berapa tahun ini sudah? Eh, awal 2019 kan ya? Ya, Sampai sekarang 2022. Jadi 1 tahun lebih ya? ya Hampir 1 tahun lebih. hampir 2 tahun malah. Hampir 2 tahun. Ya. Apa sekarang suka dukanya? Karena kue pancong kan baru. Terus suka dukanya pasti bahan bakunya nih. Kalau bahan bakunya ada apa aja Gang? Bahan bakunya kalau supaya tetap bertahan sampai 2 tahun ini, kadang orang berjualan ataupun ya berkedai-kedai ini bahan bakunya nengalih atau sumber daya manusianya nih kayak apa nih cara mengelola sampai bertahan 2 tahun? Ya itu ada perhitungan tersendiri lah di bulan-bulan, setiap bulan itu pasti ada perhitungan untuk membeli bahan-bahan baku nih. Nyatanya bahan baku ini selalu naik setiap tahun, setiap bulannya pasti naik gitu. Harganya tetap bertahan ya, harga jual. Untuk sekarang kita tetap mempertahankan harga jual yang kemarin karena kita nggak mau dilihat orang mahal gitu. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Oh, mensiasatinya. Nah, ini luar biasa nih inspirasi kawan-kawan kita nih. Kok bisa di harga bertahan, bahan bakunya naik? Ada nggak sentuhan dari pemerintah bahwa bahan baku naik? Ujar banyak kawan-kawan mengeluh tentang pajak atau retribusi yang katanya di cas umum langsung dikira berhasil langsung bayar sekian. Ini ada nggak pemerintah ataupun harapan dari apa namanya kedai Panci ya? Ya, kedai Panci. Nah, Panci gitu. Panci ya? Panci gitu. Kaget. Bahasa Panci gitu ya. Jadi orang kalau kaget bilang Panci. Iya. Jadi kan penasaran gitu. Jadi penasaran Panci. Oh, betul kan bahasa Jakarta ya. Kalau orang Banjar apaan nih ya lah. Oh gitu. Lain juga Pang, apaan nih kan. Jadi kerennya apaan sih? Apa nih gitu. Apa nih ya? Apa nih? Jadi gimana nih tadi cerita harapan dan kesulitan tentang masalah bahan baku terhadap campur tangan pemerintah, bagusnya bagaimana? Khususnya pemerintah kota yang suara UMKM pemerintah kota ini sekarang pemulihan ekonomi katanya terus mengembangkan UMKM mandiri nih. Gimana sih harapannya? Untuk dari kami UMKM sih belum ada merasakan yang namakan itu dari pemerintah apa tadi? Wira usaha mandiri ya. Yang kami rasakan cuma cukup bayar pajak, tapi feedback bagi kami nggak ada gitu. Itu feedbacknya nggak ada. Malah yang kami di UMKM nggak merasa didukung gitu. Gitu ya. Ya. Jadi ini Pak Wali, Pak Ibtu Sina, Pak Arifin dengar nih, mereka oke-oke aja UMKM ini untuk kita terus kembangkan dan pertahankan, tapi dia berharap ada pemulihannya secara transparan dan secara membina ya, benar-benar ya. Nah ini nih Pak Ibtu Sina dengar nih suara mereka ini masih muda, sudah sarjana, luar biasa nih dia tetap mencoba jadi wirausaha mandiri. Itu ya keluhannya tadi ya. Ya itu aja sih. Sekarang saya lihat di kawasan Bank Rakyat itu ya. Di situ ada yang namanya kampung apa namanya yang sebelah situ ada kuliner UMKM juga. Ya. Kota Lama kan Anda ada berseberangan ya. Nah lebih berkembang di situ sih daripada di daerah sini. Ya tapi karena tempat itu tempat Anda sendiri tidak. Nah kawasan situ seharusnya dikembangkan juga ya. Iya betul. Saya lihat pemerintah sudah memfasilitas lampunya terang di situ ya. Ya rumah terang. Kurang apa lagi nih pemerintah di situ? Saya sangat sayangkan itu ada pohon di situ. Situ ada pohon kan kemarin. Pohon-pohon itu berjajar itu bagus untuk naungan buat sore-sore gitu. Sekarang itu ditabang, dipangkas. Nah itu yang saya sangat sayangkan banget. Dengan satu alasan karena kabel telepon. Nah ini harus ditata ulang lagi lingkungan di situ ya. Siap ya kalau bantu kalau penghijauan situ ya. Iya pasti siap. Siap apa aja nih kesiapan mungkin di sana ada selain kedai Panci ada lagi kan? Ada kopi. Berarti dia siap dengan pot kembangnya ya untuk penghijauan. Siap. Nah apalagi tuh. Jadi sebenarnya komunikasi ya yang dibangun ya. Ya sebenarnya cuma komunikasi aja, bukan tinggal pangkas-pangkas gitu aja.
kasih penjelasan lah gitu. Oh, jadi maksudnya ngajak para anak muda ini tidak komunikasinya. Iya. Kan tidak perlu Pak Wali yang turun, kan ada anak buahnya ya. Nah, anak buahnya itu maksud saya nih sebenarnya partnernya mitranya wali kota, wakil rakyat juga kan. Oh gitu. Nah, pastilah bisa kita komunikasikan dengan baik bahwa kawasan itu bukan kota lama tuh aja dikembangkan di daerah yang situ sebenarnya potensi juga untuk dikembangkan ya. Kata hijau di situ supaya anak-anak hari ini kita bersyukurlah bahwa anak-anak kreatif, inovasinya ada, walaupun hari ini insya Allah tahun 2002 ini kita berharap pandemi terus melandai dan kita ada hikmah di balik itu sebenarnya, bahwa kita tidak boleh lagi kumpul-kumpul sembarangan, jaga jarak, kesehatannya, cuci tangan tetap ya. Tetap. Di daerah PNS itu tetap cuci tangan ya. Tetap kami menjalankan prokes kesehatan. Vaksinnya sudah ya karyawannya? Sudah semuanya ya? Sudah semuanya. Nah, apalagi nih, jadi saya kira luar biasa sudah yang dibangun oleh kedai Pak Ansih dari Ridho Maulidi yang notabene dia tertarik untuk mengajak kawan-kawannya yuk bergabung dan kita kembangkan bahasa itu ya. Dan itu membuka lapangan usaha lah. Jadi lapangan usaha tambah itu pengangguran itu pasti akan menurun terus ya. Karena Banjarmasin termasuk tinggi loh angka penganggurannya. Kira-kira selain sentuhan pemerintah ada inovasi apa nih, karena saya lihat nih kan alhamdulillah Suara UMKM ini dibantu oleh Bank Banua, Bank Kalsel. Nah, apa sih harapannya kepada penyokong dana dalam hal ini untuk harapan dari kedai APNSIS itu sendiri? Harapannya ya semoga dana itu bisa tersalur dengan rapi aja. Yang baik aja ya, kepada yang membutuhkan. Ya. Nah, apalagi banyak event-event atau kegiatan yang tampilkan produksi lokal yang memang harus didukung. Itu saja Suara UMKM. Ayo mari kita support publik dengan tagline kita Suara UMKM Cangkal Becari. Yuk kita 1, 2, 3 Suara UMKM Cangkal Becari. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.